Lihat, aku nggak datang buat bikin kalian kagum. Aku nggak cerita buat cari tepuk tangan, aku cuma mau jujur. Karena di tanah ini terlalu banyak orang yang bisu saat rakyat ditembaki. Aku prajurit TNI. Aku tahu rasanya kehilangan. Aku lihat sendiri darah tumpah di tanah sendiri. Bukan karena perang melawan bangsa asing, tapi karena kita masih rebutan siapa yang paling benar. Papua pagi itu sunyi, kabut turun pelan. Tapi bukan damai yang kami rasakan. Justru sebaliknya. Ada rasa waspada, tegang, dan curiga. Sampai seorang pemuda datang, lari, ngos-ngosan, mata merah, keringat dingin. Dia bilang, mereka latihan. Hari ini, sniper mereka ada, siap tempur. Terus dia hilang. Gitu aja. Kita nggak tahu siapa dia. Nama pun enggak. Tapi dia kasih info yang nyelamatin banyak nyawa. Di pos itu, semua langsung siaga. Karena kita tahu kalau mereka bawa sniper, itu bukan latihan sembarangan. Itu ancaman. Itu provokasi. Dan jangan lupa, bendera yang dikibarkan bukan merah putih. Kita berangkat. Jalan kaki berjam-jam. Di medan yang bahkan GPS aja nyerah. Bukan buat main perang-perangan, tapi buat nyari satu peluru, satu sniper, yang bisa bikin anak buah mati tanpa sempat angkat senjata. Kita pantau dari atas bukit. Latihan perang itu bukan cuma taktik, tapi propaganda. Ada pemuda-pemuda yang dilatih, dipersenjatai, dijejali mimpi kemerdekaan. Tapi lupa dikasih peta siapa musuh sebenarnya. Dan sniper itu nggak kelihatan. Satu-satunya cara, kita mancing. Kita tembak tiang bendera mereka. Jatuh, langsung kacau, teriak, panik, lari. Tapi kita tetap diam. Karena kita cuma cari satu peluru. Dan akhirnya dia muncul. Dia tembak helm kita. Tapi dia lupa, dia juga buka posisi. Dan satu peluru kita cukup buat kirim dia ke akhir cerita. Banyak yang bilang, kita kejam, kita penindas, kita penjajah. Tapi mereka nggak pernah datang ke hutan ini. Nggak pernah lihat anak 13 tahun pegang akar rakitan sambil nyebut kebebasan. Nggak pernah lihat guru disandera, nakes dibakar, bandara ditutup, sekolah kosong, rumah sakit sunyi, lalu bilang, ini semua demi kemerdekaan. Coba tanya warga di pedalaman Papua, apa mereka mau perang? Nggak. Mereka cuma mau hidup, makan, sekolah, kerja. Mereka cuma mau Papua yang normal. Tapi yang datang bukan guru, bukan dokter, bukan jembatan. Yang datang justru senjata dan slogan. Dan ironisnya, banyak yang kirim dari luar. Luar negeri, luar nalar, luar akal sehat. Kita tangkap satu anak, masih muda, diam aja. Pegang senjata tapi matanya kosong. Mau dibilang musuh, tapi hatinya belum paham kenapa dia di sana. Dan di situ kita sadar, yang rusak bukan cuma keamanan, yang rusak adalah harapan. Lalu dari sisi lain, tembakan datang. Satu prajurit jatuh, Serda Iqbal. Masih muda juga. Tapi bedanya dia tahu kenapa dia tempur. Dia tahu dia jaga NKRI. Sebelum dia meninggal, dia bilang, lanjutkan tugas. Saya sudah sampai di ujung. Tenang, gagah, dan dia gugur. Bukan untuk bunuh orang Papua, tapi untuk selamatkan mereka dari masa depan yang salah. Indonesia bukan sempurna. Aku tahu itu. Tapi jangan salah. Kalau negara ini hancur, yang pertama sengsara adalah rakyat kecil. Yang mati bukan politikus. Yang kebanjiran bukan yang duduk di Senayan. Yang kehujanan bukan elit yang kirim tweet pakai bahasa Inggris sok global. Tapi petani di Nduga. Ibu-ibu di Yahukimo. Anak-anak di Wamena. Kalau Papua lepas, yang masuk bukan damai. Yang masuk adalah tambang asing. Kontrak-kontrak gila. Dan jangan harap mereka tanya, kamu sudah makan? Jadi ya, kita jaga tanah ini. Bukan karena kita benci Papua, justru karena kita cinta. Indonesia ini payah, tapi ini rumah kita. Kalau atap bocor, kita tambal. Kalau pintu rusak, kita perbaiki. Jangan malah bakar rumahnya lalu bilang, biar adil, kita pisah aja. Karena kalau semua merasa paling benar, negara ini akan penuh bendera. Dan bukan merah putih semuanya. Aku bukan pahlawan, aku cuma prajurit. Tapi selama aku masih berdiri, selama darah ini masih hangat, aku akan jaga Papua. Dengan senjata kalau perlu, tapi lebih dari itu, dengan cinta, dengan harapan, dengan Indonesia. Kita pikir musuh itu jelas. Kita pikir KKB itu satu-satunya ancaman. Ternyata enggak. Yang bikin kita benar-benar jatuh, justru yang pakai seragam sama, yang makan di meja yang sama,
yang salam kita setiap pagi. Tapi diam-diam jual informasi keluar. Kita lagi operasi penyergapan waktu itu. Tim kecil, rapi, sunyi, peta akurat, posisi valid, tapi aneh. Begitu kita mendekat, mereka sudah siap. Kayak nonton rekaman kita dari CCTV, baku tembak nggak bisa dihindari, 4 orang gugur, 2 hilang, dan 1 dari kami tertangkap hidup-hidup. Namanya Serkadani. Dia rekan kita, tapi belakangan kita tahu, dia juga yang bocorin rute ke lawan. Bukan cuma kecewa, bukan cuma marah, tapi hancur. Karena selama ini kita percaya. Kita pikir kalau pakai merah putih di lengan berarti setia. Ternyata ada yang lebih kuat dari sumpah, uang, jabatan, kuasa. Dia dijanjikan suaka. Anaknya dikasih beasiswa ke Eropa, istrinya dikirim ke kota besar dengan identitas baru. Sebagai balasan, dia tinggal kirim koordinat. Cukup buka map, foto, kirim. Dan nyawa anak buah melayang. Ini bukan pengkhianatan, ini strategi, katanya saat diinterogasi. Serius? Strategi? Strategi apa yang pakai mayat kawan sendiri sebagai umpan? Kalau begini terus, Indonesia nggak butuh musuh dari luar negeri. Karena dari dalam sendiri sudah cukup buat bikin negeri ini tenggelam. Tapi kita nggak berhenti. Karena justru di saat kayak gini, kesetiaan diuji. Ada yang kabur, ada yang cari aman, tapi juga ada yang maju meski tahu kemungkinan pulang itu kecil. Dan mereka itulah Indonesia sebenarnya. Bukan yang viral, bukan yang debat di talk show, tapi yang enggak punya waktu buat sensasi. Karena sibuk jaga batas negeri, biar ibu-ibu bisa jualan pagi tanpa takut ditembak. Ini yang sering kita lupa. Negara ini luas. Tapi kadang yang berkuasa cuma segelintir. Yang bersuara cuma yang dekat kamera. Yang kerja, yang bertaruh nyawa, mereka bahkan nggak dikenal. Tapi justru mereka yang bikin Indonesia tetap satu. Bukan karena sistem, tapi karena cinta. Cinta yang nggak pernah masuk berita. Cinta yang nggak trending. Tapi cinta yang bertahan di tengah pengkhianatan. Kita tahu ada yang main mata. Kita tahu ada negara lain yang ikut campur. Dan mereka nggak pakai seragam. Mereka pakai project. Pakai NGO, pakai hak asasi manusia sebagai senjata. Tapi kita juga tahu satu hal. Selama masih ada yang rela mati demi negeri ini, Indonesia nggak akan runtuh. Kita boleh kecewa, boleh marah, boleh menangis. Tapi jangan pernah menyerah. Karena negara ini bukan milik mereka yang berkhianat, tapi milik mereka yang tetap berdiri meski tahu bisa gugur kapan saja. Jadi begini, kalau kamu hari ini masih bisa bangun pagi, ngopi di teras, scroll berita tanpa suara tembakan, itu bukan karena negeri ini adem ayem. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena ada orang-orang yang bertaruh nyawa di tempat-tempat yang kamu bahkan nggak tahu namanya. Mereka nggak nuntut pujian. Mereka nggak kejar like. Mereka cuma pengen satu hal. Indonesia jangan dibayar murah. Jangan dijual cuma karena proyek tambang. Jangan dilobi cuma karena pengaruh asing. Karena negeri ini bukan warisan, bukan hadiah, tapi hasil darah, hasil luka, hasil pengkhianatan yang terus ditelan demi tetap bertahan. Ironis ya, yang setia dibungkam, yang korup naik jabatan, yang mati dikasih plakat. Tapi keluarganya, nggak semua dapat perhatian. Dan tetap, mereka yang tahu semua itu masih pilih berdiri di garis depan. Bukan karena bodoh, tapi karena cinta. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bilang, saya Indonesia, jangan cuma jadi slogan. Tanggung jawabnya berat, jangan cuma bicara soal persatuan waktu pemilu. Tapi diam waktu saudara kita di Papua minta bantuan. Jangan cuma bangga pakai batik, tapi tutup mata saat merah putih dibakar. Ingat, negara ini bisa jatuh bukan karena perang, tapi karena diam. Karena kita terlalu sibuk cari aman, sampai lupa siapa yang jaga kita diam-diam. Terakhir, Indonesia kuat. Bukan karena senjata paling canggih, bukan karena pejabat paling pintar, tapi karena prajurit yang masih percaya bahwa negeri ini layak diperjuangkan. Sampai titik darah terakhir. Terima kasih prajurit. Kami mungkin nggak selalu melihat kalian, tapi kami berdiri hari ini karena kalian nggak pernah mundur. Salam hormat untuk Indonesia
yang belum selesai diperjuangkan.